Mesin merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menghasilkan bakso yang bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mesin-mesin apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk membuat bakso yang bagus. Anda merupakan pedagang yang sudah sukses, Anda mempunyai market yang besar, dan ini saatnya Anda mau naik level. Anda mau bikin sebuah home industry lah, atau mungkin pabrik sekalian. Setidaknya Anda harus punya beberapa mesin ini, minimal 2. Atau kalau mau optimal, Anda perlu punya 4 mesin ini. Apa saja ini? Nah, 1, Anda perlu punya yang namanya bowl cutter. Nah, bowl cutter ini merupakan alat utama yang wajib, yang paling penting, yang harus dimiliki. Bowl cutter itu bentuknya seperti mangkok. Ya, kalau Anda bikin di penggilingan, Anda mestinya tahu ini biasanya yang banyak dipakai di sana. Hanya saja kalau di penggilingan rata-rata itu masih berbahan bakar diesel kalau saya nggak salah. Sementara kalau Anda beli yang impor, Anda mungkin sudah bukan diesel tapi sudah listrik. Kenapa kok harus pakai bowl cutter? Kan mesin itu untuk membuat adonan itu kan banyak sekali. Ada yang bentuknya kayak chopper yang gini, pisaunya menyamping begini. Kalau bowl cutter kan gini, kalau chopper kan begini, food processor juga begini. Nah, kenapa kok nggak seperti itu tapi yang gede itu kan ada? Alasannya ada 2. Yang pertama, kita butuh efisiensi dalam membuat bakso. Dalam arti efisiensi itu selain pisaunya yang tajam, putarannya ini, mau putaran pisaunya, mau putaran mangkoknya, tempatnya, itu harus optimal. Kelemahan dari alat seperti food processor, terus chopper itu hanya berputar di mesinnya saja kan, muter seperti ini, tapi wadahnya itu diam. Sehingga biasanya itu ada banyak tempat yang tidak terjangkau, sehingga ekstraksi proteinnya itu nggak optimal. Dan Anda kalau ngikutin channel HM Prasetya kan tahu, ekstraksi proteinnya tidak maksimal, itu berarti hasil baksonya tidak optimal juga. Nah, kenapa kok saya ngotot harus bowl cutter? Karena bowl cutter itu pada dasarnya pisaunya jalan, mangkoknya ini juga berputar. Sehingga secara mechanical itu dia optimal. Karena dari sini dia dapat diekstraksi, dari sini juga dia dapat. Jadi 2, makanya lebih optimal. Lalu kalau pertanyaan Anda, kan ada mesin yang seperti food processor tapi skalanya gede, itu gimana? Sebenarnya itu kalau dibilang bisa dipakai sih bisa, tapi buat saya sih tidak optimal. Kenapa? Karena kalau di luar negeri umumnya mesin yang model food processor chopper itu tapi yang gede itu dipakai untuk membuat satu antara vegetable chopper itu, jadi untuk motong sayur-sayuran gitu-gitu. Yang kedua, mereka pakainya sebagai emulsifier. Ya, mesin emulsifier sebenarnya nggak seperti itu juga sih, beda lagi, ada lagi. Tapi kalau Anda pakai emulsifier itu lebih ke arah nugget dan sosis. Karena kita bahasanya bakso, ya saya nggak akan bahas emulsifier. Intinya kalau Anda mau mesin yang optimal, itu Anda perlu pakai bowl cutter. Kenapa? Gini, salah satu problem dari kalau kita bikin pabrik home industry itu kan sudah tidak bisa yang istilahnya itu kita ngejar waktu, kita ngejar optimal, dan kita juga ngejar biaya lebih hemat. Nah, bowl cutter ini itu akan memfasilitasi itu. Dia bisa maksimal sehingga hasilnya bisa lebih bagus. Harapannya ketika dia hasilnya lebih bagus, Anda bisa menghemat di bahan. Intinya sih seperti itu. Kalau detailnya dijelasin lagi itu panjang, mungkin next time lah, lain kali saya akan jelasin itu. Yang penting, yang nomor 1, kalau Anda mau bikin adonannya, sebaiknya pakai bowl cutter. Harganya mahal, ya saya tahu, sangat mahal sekali, tapi itu yang paling optimal. Kalau Anda mau investasi yang seperti itu, yang bagus sekalian, itu akan bagus, setidaknya akan terbayar di waktu masa depan. Nah, oke, itu mesin pertama, bowl cutter. Lanjut, mesin kedua. Mesin yang perlu dipunya adalah meat grinder. Kenapa kok meat grinder? Gini, sebenarnya meat grinder itu apa? Meat grinder itu alat untuk, jadi daging kan biasanya balok, masih kotak-kotak, gede-gede, dimasukin meat grinder itu, nanti dia akan jadi kecil-kecil. Nah, kenapa kok ini penting? Jawabannya gini. Pertama, kita bikin bakso ini tidak bisa terlalu lama. Kalau kita giling di bowl cutter tadi terlalu lama, hasilnya itu akan hancur. Proteinnya banyak yang hancur, serat-seratnya hancur, sehingga digigit itu mungkin kenyalnya dapat, tapi kayak sensasi kasarnya itu biasanya nggak dapat. Nah, karena kita nggak bisa terlalu lama tadi, kita perlu mengganti daging yang masih balokan tadi menjadi lembaran kecil-kecil. Dengan tujuan, satu, proses gilingnya kita lebih cepat, dan yang kedua, hasil ekstraksi proteinnya itu maksimal. Bayangkan gini, Anda kalau motong daging kotak gini, itu kan kalau motong kecil-kecil itu perlu waktu kan. Ini sudah perlu waktu, dimasukin lagi itu masih perlu waktu. Nah,
Semakin lama waktu itu akan otomatis bergerak, yaitu suhunya semakin tinggi. Dan suhu yang semakin tinggi, semakin panas, itu sangat-sangat buruk dalam ekstraksi protein. Makanya kalau Anda nggak punya meat grinder, jadi masih daging yang kotak-kotak dimasukkan langsung bowl cutter, hasilnya biasanya berbeda. Akan lebih bagus punya meat grinder. Apakah ini wajib? Menurut saya iya, karena ini sangat-sangat berpengaruh, terutama jika Anda bikin baksonya bukan kelas premium. Yang menengah ke bawah itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi setidaknya Anda harus punya meat grinder. Oke. Nah, itu satu bowl cutter, dua meat grinder. Yang ketiga ini mulai opsional. Itu tentu mesin cetak bakso. Kenapa saya bilang opsional? Karena ini kan tergantung. Mungkin masih tipe yang padat karya sehingga banyak mempekerjakan orang. Oke lah, manual masih bisa. Tapi kalau Anda sudah mau otomatis ke mesin, ya Anda sebaiknya punya. Kalau untuk mesin pencetak bakso sih tidak terlalu banyak hal yang spesifik. Yang penting tinggal Anda ukurannya seberapa, lalu kecepatan nyetaknya itu seberapa banyak, dan hasilnya itu seberapa bulat. Cuma itu saja. Kalau masalah seberapa bulat itu tergantung adonan Anda juga, berarti tergantung resepnya Anda juga. Jadi perlu dipertimbangkan dua hal. Mesinnya oke, resepnya pun juga harus oke. Karena kalau biasanya mesinnya sudah bagus, tapi resepnya terlalu lembek, biasanya juga hasil cetakan baksonya itu nggak bagus. Nah, jadi kalau ini karena tergantung dua faktor, ya saya nggak akan bahas terlalu banyak. Nah, itu mesin ketiga. Mesin yang keempat ini yang sering dilupakan orang, yaitu mesin yang namanya ice crusher, yaitu mesin penghancur es. Kenapa kok perlu kita mesin penghancur es? Pertama gini, kita kalau bikin bakso mau optimal kan tentu pakai es batu. Nah, terus pertanyaan, kenapa kok repot-repot harus dihancurin, harus dibikin kecil-kecil, kok nggak langsung balokan aja masuk? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah untuk menghemat pisaunya. Kan tadi bowl cutter kan jalan gini dan juga begini kan. Kalau kita masih pakai es batu yang besar-besar, biasanya pisaunya ini yang kalah. Dalam arti kalah itu bukan sekali giling langsung rusak, enggak ya. Seiring berjalannya waktu, pisaunya ini akan jadi tumpul karena dia harus dipaksa motong sesuatu yang keras. Es itu kan keras. Nah, hal yang saya sarankan kenapa pakai ice crusher ini, karena saya tahu harga pisaunya ini nggak murah. Apalagi kalau Anda beli bowl cutter yang impor. Nah, itu lebih mahal lagi. Bisa nggak kalau pisaunya itu sudah tumpul diasah? Bisa. Tapi suatu waktu diasah-asah kan juga harus ganti. Nah, gantinya ini loh yang mahal. Makanya kalau untuk secara biaya ke depannya akan lebih hemat kalau Anda pakai es batu yang sudah kecil-kecil, sudah dihancurin tadi. Itu alasan satu untuk hemat di pisaunya. Alasan yang kedua adalah di suhu. Nah, kalau suhu ini mungkin Anda tanya, bedanya apa? Kan sama-sama es, mau yang kecil-kecil sama yang gede-gede kan sama. Ini. Tadi kan saya bilang untuk ekstraksi protein yang maksimal itu butuh suhu yang dingin. Nah, bowl cutter kan muternya begini dan juga pisaunya begini. Biasanya tempat di bowl cutter yang paling panas duluan itu yang di pisaunya gini. Kenapa? Karena ini putarannya paling kencang. Nah, kita perlu mendinginkan pisau ini lebih optimal. Caranya tentu kita mesti pakai es yang kecil-kecil sekali. Kenapa? Kalau satu gede gini, jadi anggap ini pisau ya. Kalau tangan saya cuma dua, jadi ini pisau, ini esnya jalan. Cetok, cetok, udah nggak dapat lagi, panas lagi. Cetok, cetok, panas lagi kan. Nah, tapi kalau kita sudah kecil-kecil, sudah dihancurin dan tersebar rata, setiap dia giling, ini selalu kena dingin. Sehingga hasilnya itu menjaga suhunya nggak panas itu lebih optimal. Alasannya sih itu. Jadi kalau nomor 4 ini memang opsional, ice crusher ini perlu nggak tergantung Anda. Kalau saya sarankan sebaiknya punyalah, toh harganya nggak terlalu mahal kok. Kalau Anda sudah niat bikin pabrik, ya sebaiknya punya, karena ke benefitnya itu kembali kepada Anda, hemat biaya dan juga optimal di prosesnya. Nah, jadi untuk membuat bakso Anda perlu punya 4 mesin. Ya idealnya sih 2, meat grinder dan bowl cutter. Kalau opsional ya mesin cetaknya sama ice crusher. Oke, sampai sini dulu pembahasan hari ini tentang mesin. Semoga ini bisa membantu Anda. Ya, semoga doa saya Anda yang para pedagang bisa naik kelas semua, bisa punya mesin sendiri, bikin pabrik supaya lebih sukses terus. Dan kembali, jika Anda punya pertanyaan, bisa kontak kami. Jika Anda suka materi seperti ini, cek terus channel Hyperah saja, karena di sini kami akan bagikan berbagai macam tips, trik, teori, mitos, apapun itu yang bisa menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, dan juga lebih murah. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.